Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih Anda sampai saat ini masih setia menyaksikan video yang kita share di Bintang Mulia Homeschooling Channel ya. Channel ini itu kita berbagi tentang dunia parenting, tentang dunia pendidikan, di mana Anda nanti bisa mengoptimalkan kesukaan anak-anaknya, bakat, minat, dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga ketika mereka belajar, melakukan proses pembelajaran, mereka tidak melakukan kegiatan itu dengan penuh ketegangan. Anda juga ketika mengajari anak-anak itu nanti nggak penuh dengan rasa stres, karena sebetulnya kita ngajak Anda untuk berdiskusi tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan. Buat kami pendidikan itu bukan paksaan, buat kami itu adalah pendidikan berjalan sepanjang hayat. Selama individu tersebut masih hidup, dia itu masih terus melakukan proses pembelajaran. Sehingga sebetulnya proses pembelajaran ini itu dia bukan langsung dimaknai kalau sudah lulus sekolah berarti sudah nggak belajar. Bukan sebetulnya. Proses pembelajaran di sekolah itu sebetulnya hanya mempelajari sesuatu yang sifatnya secara kurikulum saja. Sekolah itu hanya sebagai salah satu alat kalau menurut saya. Alat di mana anak-anak ini bisa mendapatkan sebagian kecil gitu ya dari wawasan yang sudah dibukukan, ya itu wawasan atau pengetahuan yang memang sudah dibukukan. Lalu bagaimana jika dengan wawasan yang belum ada di buku, wawasan yang memang itu sifatnya hanya bisa diperoleh dari pengalaman? Maka tidak ada cara lain kecuali dengan membebaskan anak-anak kita itu untuk menjalani proses kehidupannya. Lalu kemudian mereka nanti akan mengambil petikan hikmah atau petikan pembelajaran dari apa yang sudah mereka lakukan. Kami sering sekali menemukan para orang tua ketika membicarakan tentang usia anak-anak sekolah yang mereka punya gitu ya, anak-anak, mungkin saya punya anak SD, saya punya anak SMP. Mereka sering sekali bertanya, apa sih seharusnya yang anak-anak saya itu harus kuasai ketika mereka ada di levelnya mereka masing-masing. Contoh tadi ya, ketika anak saya SD itu saya harus bisa apa, SMP, SMA harus bisa apa. Dan kebetulan rata-rata dari semua jawaban ini mayoritas adalah semuanya harus memiliki kemampuan untuk bisa A, B, C, D. Dan itu semuanya adalah tentang kurikulum nasional kita. Harus bisa calistung, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa matematika, paham tentang konsep pembentukan alam semesta. Nah, ini semuanya sebetulnya adalah pembahasan materi kurikulum. Nah, tadi kalau saya ngomong bagaimana terus dengan hal-hal yang sifatnya itu harus diperoleh dari pengalaman, harus diperoleh dari dia ketemu sumber langsung, ngobrol segala macam. Lalu bagaimana? Karena tidak semua yang pengalaman, pengetahuan, wawasan itu semuanya tertulis dalam sebuah buku. Tidak semuanya memiliki kesempurnaan kehidupan sehingga dia bisa mengenyam pendidikan seperti teman-temannya. Padahal tadi kita di awal bilang pendidikan sebetulnya itu dia berlangsung sepanjang hayat. Nah, di sini loh, saya ambil salah satu contoh saja. Ini adalah postingan psikolog kami ya di Bintang Mulia Homeschooling di Instagram. Kalau Anda penasaran, nanti cek, tertarik dengan konten yang saya bahas ini, iya kan? Nah, ini ada di Instagramnya Bintang Mulia _HS. Bintang Mulia _HS. Nah, itu adalah Instagram kami. Kami sering berbagi hal-hal yang sifatnya edukatif di sana. Ini ada konten sosiologi, ada konten psikolog juga, ada konten tentang tata hati, ya kan? Bagaimana anak-anak ini nanti bisa sukses secara sosial, sukses secara intelijensi, sukses secara perkembangannya, ya. Oke, satu contoh aja. Kalau saya mengatakan anak SD itu harus bisa apa sih, kan gitu. Teman-teman atau orang tua di luar sana pasti akan menjawab, anak saya harus bisa calistung. Calistungnya berarti harus bisa lancar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kan gitu. Lalu kemudian secara angka dia harus bisa mengetahui
deret angka, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak? Kemarin kita diskusi sama psikolog kami, ternyata ada hal yang lebih penting ketimbang itu semuanya. Itu semuanya tadi adalah kurikulum nasional ya. Itu hanya sebagian kecil lah ya. Artinya adalah sebagian kecil dari apa yang memang harus dia kuasai untuk mencapai kesuksesan ujian nasional. Misal, padahal UN sekarang sudah dihapus. Nah, oke, coba saya bacakan ya salah satunya atau beberapa lah nanti. Ternyata anak usia SD 6-12 tahun itu harus bisa beraktivitas secara fisik untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Nah, dia harus bisa beraktivitas secara fisik untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Padahal anak-anak kita kalau mereka bilang mau main, atau mungkin di kompleks kita itu ada arena bermain, dia main pasir di sana, dia main ayunan di sana, pulang kotor, kita marahin. Ya, anak cowok biasanya main bola, kotor bajunya, pulang dimarahin. Dek, mama ini gimana nyucinya? Kamu kotor sekali, sepatumu habis dibersihin, sekarang posisinya sudah kayak gini. Ternyata itu kita ganggu loh perkembangan motoriknya. Padahal yang namanya kemampuan motorik ini memang hanya bisa dilakukan dengan aktivitas gerak tadi itu. Namanya kok motorik gitu loh. Jadi sensor-sensor motorik yang ada di tubuh ini ya, anggota gerak, itu nanti dia akan berkembang secara sempurna itu ketika dia beraktivitas. Sehingga ya dan bunda semuanya coba deh jangan dibatasin anaknya. Diberi rambu-rambu boleh, tapi artinya itu bukan membatasi, bukan nggak boleh semuanya. Ya kan? Melarang itu beda dengan mengasih pengertian ya. Jadi misal kalau dia, Bun saya boleh main bola silahkan, tapi hati-hati jangan sampai nanti kamu jatuh, kegelincir, lecet, luka. Oke, udah biarin aja. Anak-anak itu harus butuh aktivitas yang luar biasa untuk dia mengenal lingkungannya, untuk dia mengenal tentang anggota tubuhnya. Kemudian coba kita cek lagi. Berikutnya, anak SD 6-12 tahun itu dia harus bisa berinteraksi dengan positif ya dengan lingkungannya untuk mengembangkan sikap yang sehat. Ironisnya kadang ada orang tua yang nggak boleh kalau anaknya main supaya dia nanti tidak terkena pengaruh buruk gitu kan. Akhirnya terus dia nggak boleh bersosialisasi segala macam. Ini repot. Pengaruh buruk itu silakan diminimalisir, tapi jangan paksa anak untuk selalu stay di rumah. Itu nggak boleh. Karena anak SD 6-12 tahun itu harus mengembangkan kemampuan sosialnya. Jangan sampai anak jadi pendiam, jangan anak itu jadi individualistis, karena ke depan dia nanti harus tetap bertemu dengan kawan-kawan lainnya, harus bisa bekerja sama, harus bisa membentuk jaring yang sosial lebih bagus ya. Diajari hal-hal yang seperti itu lebih dini akan lebih bagus. Nah berikutnya coba ini. Ternyata mereka itu harus bisa berkawan supaya nanti adaptasinya itu bagus dengan kawan-kawan yang baru dia kenal misal. Jadi jangan dibatasi lah kalau dia mau bermain, dia mau kenal sama siapapun, jangan dibatasi. Dukung perkembangan psikologisnya itu untuk mengarah ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan keleluasaan dia mau milih berkawan dengan siapapun ya. Terus kemudian coba mengembangkan calisto, itu juga penting, tapi pengembangannya ini bukan berdasarkan atas paksaan. Kita paham bahwa nanti ketika dewasa mungkin dia akan lupa dengan segala macam detail mata pelajaran yang dia dapat. Paling nanti ilmu yang dia pakai banget dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk menganalisa logika literasi dan juga untuk menganalisa logika berpikir secara matematis. Di mana matematis ini adalah calistung. Nah, anak-anak biasanya akan mulai mengenal penjumlahan, pengurangan itu antara kelas 1 sampai kelas 3. Mulai dari kelas 3 itu nanti sudah akan mengetahui perkalian kompleks, pembagian kompleks, ya kan, naik seterusnya. Nah, repotnya adalah ketika anak ini sering dipaksa, dia nanti akan benci matematika. Kalau dia benci matematika, gimana kita berharap dia nanti ketika dewasa bisa memiliki kemampuan numerik yang
mumpuni kalau dia belum sudah punya pengalaman buruk tentang matematika, ya kan? Sehingga kadang ada meme yang berceloteh, kita kangen masa-masa kecil di mana masa itu urusan terberat itu adalah lupa ngerjain PR matematika, bukan urusan tentang hati. Ya, itu kan meme ya. Tapi dari situ kita ketahui bahwa kadang matematika itu bisa menjadi momok karena di situ ada proses saling memaksa. Padahal paksaan ini tidak boleh dalam proses pembelajaran. Anak itu pikirannya harus terbuka sehingga apapun yang kita berikan, kita kenalkan kepada mereka itu mengalir dengan alami, sehingga tidak ada proses memaksa yang begitu luar biasa. Nah, sekali lagi bagi Anda semuanya yang tertarik dengan urusan parenting, urusan proses pendidikan anak, cek di YouTube kami, cek di Instagram kami sering bahas itu. Salam kami dari Bintang Mulia Homeschooling untuk keluarga Indonesia yang sekarang ingin sekali memberikan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif kepada anak-anaknya. Kami selalu dukung itu, lanjutkan walaupun Anda mungkin punya sumber yang terbatas. Jadikanlah Bintang Mulia Homeschooling ini salah satu sumber yang Anda percaya untuk pengembangan ide-ide kreatif tentang pendidikan.